Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Atiko, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Hermeneutika Al-Quran. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal, sekitar 15 jurnal mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Konten Seksual dalam Komik 18+ dalam Perspektif Al-Quran dan Tafsir Ulama Nusantara. Tinjauan sebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama yaitu fakta kekerasan seksual di pesantren di Kabupaten Pati yang ditulis oleh nama Naila Az-Zanabilah, Umdatul Barah, dan Batinuha Musyahadah. Untuk latar belakang dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual pada santri yang terjadi di Kabupaten Pati disebabkan budaya patriarki yang melekat serta kekuasaan dan relasi antar senior terhadap santri, mengakibatkan pelaku bebas melakukan hal-hal tanpa rasa takut serta tidak ada rasa penyesalan. Untuk metode dalam jurnal ini menggunakan metode wawancara pada beberapa santri dan pesantren di Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara inquiry deskriptif sebagai strategi penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, rekaman, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasilnya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di pesantren masih minim pembelajaran seksual, pengetahuan terhadap pelecehan seksual. Terjadinya perilaku pelecehan seksual membuat santri sudah mampu mengetahui jenis-jenis pelecehan seksual dan berusaha menghindari pelecehan seksual. Adapun santri yang telah mengalami pelecehan seksual itu tidak mudah bagi mereka untuk menghilangkan trauma yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu Islamic Sex Education yang ditulis oleh Azimaniza dan Delvi Eliza. Untuk masalah dalam penelitian ini, latar belakang dalam penelitian ini yaitu fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dan korbannya adalah santri. Untuk metodenya yaitu digunakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian yang diambil dengan menggunakan purpose sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terencana struktur kepada anak. Teknik observasi dengan bentuk participant observer. Untuk hasilnya yaitu para santri membuktikan bahwa hasil program sex education ini hasilnya itu sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual melalui kurikulum yang standar nasional dan dikemas secara dalam. Yang selanjutnya yaitu urgensi pendidikan seksual dalam pembelajaran bagi siswa MI atau SD untuk mengatasi penyimpangan seksual, yang ditulis oleh Rosdiana Dewi Nurhasana Baktiar. Latar belakang dalam jurnal ini yaitu pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam berhubungan. Orang-orang menganggap pendidikan seks itu hanya berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam berhubungan kelamin. Untuk metodenya yaitu metode yang dipakai metode kualitatif dengan menggunakan jurnal-jurnal terkait serta artikel yang berkaitan dengan penelitian. Untuk hasil kurang tersebut meluruskan dari pendidikan seks dan pentingnya pendidikan seksual bagi siswa MISD dan implikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual dalam tinjauan hukum Islam yang ditulis oleh Kurniawati dan Abdurrahman. Di latar belakangnya merusaknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Untuk hasilnya, dari jurnal tersebut mengetahui faktor yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi dan apa saja yang untuk mengatasi kekerasan tersebut. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Laudita Soraya Husin.
latar belakang maraknya kekerasan seksual pada perempuan hingga saat ini masih terus terjadi topik yang selalu diperbincangkan untuk dikaji. Untuk metode penelitian itu menggunakan metode Maudu'i dengan sumber data bersifat library research. Di dalam hasilnya, di dalam akuran tidak membuat klaim perbedaan pelaku terhadap laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu pencegahan pelecehan seksual dalam Al-Quran perspektif tafsir Al-Qurtubi, studi munasabah Quran surat An-Nur ayat 30-31. Yang ditulis oleh Izzat Zaini. Untuk metode penelitiannya dilatar belakangi oleh mitos yang menyatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Hal tersebut berdampak pada psikologi dan sosial dalam masyarakat. Mitos ini selanjutnya itu bercokol di alam bawah sadar sebagian besar perempuan yang sejak awal memang tidak setara dengan laki-laki. Kaum perempuan akhirnya terkesan sebagai the second sex, yakni gender kelas 2 setelah laki-laki. Dalam kasus pelecehan seksual, alih-alih mendapat perlindungan, perempuan yang menjadi korban akan dituduh sebagai penyebab tunggal terjadinya tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Sendiri berarti tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tatkala perempuan yang berpakaian terbuka menjadi korban pelecehan sebagian dari masyarakat, masyarakat menganggap bahwa dialah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual tersebut. Pakaian mereka yang terbuka dianggap sebagai faktor utama tumbuhnya libido para lelaki, sehingga melahirkan tindak pelecehan seksual. Namun beberapa survei membuktikan bahwa perempuan yang berpakaian tertutup juga tidak selamanya aman dari tindak asusila. Hasil survei tersebut kemudian dijadikan argumentasi bagi sebagian kalangan, terutama para feminis, bahwa pakaian bukanlah faktor utama penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual. Mereka beropini bahwa laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangannya adalah dalang utama di balik segala kasus pelecehan seksual yang terjadi. Untuk metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat library research serta penggunaan metode penafsiran Maudu'i dengan merujuk kepada beberapa kitab tafsir hingga kemudian mengerucut kepada tafsir Al-Qurtubi. Untuk hasilnya, dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat benang merah antara menundukkan pandangan dan etika berpakaian sebagai langkah pencegahan tindak pelecehan seksual. Langkah preventif ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun perempuan sudah berpakaian tertutup, itu masih belum cukup untuk mencegah terjadinya pelecehan. Laki-laki juga harus menundukkan pandangannya. Laki-laki dan perempuan harus memenuhi aturan-aturan yang telah disebut di atas dengan saling bekerja sama guna meminimalisir tindak pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu pemicu kekerasan seksual dari perspektif Islam, yang ditulis oleh Aminatur Rahmah Azizah, Tiara Citranggraini, Aulia Solihah, Imam Nur Khotimah. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual sampai saat ini belum juga mengalami penurunan, bahkan semakin marak terjadinya di Indonesia. Pelaku dan korban kekerasan seksual itu kekerasan seksual itu sendiri meliputi orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Untuk metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan dalam menggunakan kajian studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemicu utama kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kurang mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, tidak menjaga pandangan dan tidak menahan hawa nafsu dengan baik. Solusi dari masalah tersebut dari pandangan Islam adalah bagaimana mengkontrol nafsu supaya tidak melebihi batas kadarnya manusia. Pengendalian hawa nafsu bisa dilakukan dengan berpuasa, menikah, berzikir, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Selanjutnya yaitu pandangan Islam mengenai kasus pelecehan seksual dan upaya mengatasinya.
yang ditulis oleh Siti Khadijah Rahmah, Yusman Rahmat, Rifki Kusniawan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat, khususnya perempuan, karena korban dari kasus pelecehan seksual kebanyakan perempuan. Padahal dalam Islam perempuan sangat dilindungi. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor. Untuk metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat library research. Hasil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Islam sudah mengatur batasan syar'i untuk menghindari salah satu perbuatan seksual, yaitu penyimpangan seksual bagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua, dari penelitian tersebut bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dirasakan oleh korbannya, karena perbuatan tersebut termasuk bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelecehan seksual. Yang ketiga, yaitu ajaran Islam memandang bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa atau keji, sebagaimana firman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Yang keempat, yaitu Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda. Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan, apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Yang kelima, hendaklah perempuan itu menutupkan kain atau kerudung ke dadanya. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra dari putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu jika perlindungan berlapis dan bersinergi untuk memberikan perlindungan terhadap anak diterapkan dengan baik, maka anak-anak Indonesia akan terhindar dari penyakit sosial dan mereka akan menjadi generasi yang tangguh dan handal yang dapat mengisi pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu penelitian dari Hisni Fajrus Salam, Firda Rahma Farjana, Nurul Fitriani, Rania Roka, yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual. Latar belakang dalam penelitian ini karena adanya kasus seorang anak yang membunuh pelaku pemerkosa ibunya yang merupakan tetangganya sendiri. Menurut keterangan polisi, anak tersebut memiliki dendam kepada pelaku pemerkosa tersebut lantaran ia mengetahui bahwa ibunya pernah diperkosa saat ia masih kecil, dan pembunuhan itu terjadi ketika ia melihat secara langsung bahwa tetangganya yang sedang memperkosa ibunya di depan matanya sendiri. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Hasil dalam penelitian ini dalam Islam memang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan ketika terjadi pemerkosaan dan terjadi secara langsung, bukan karena alasan dendam, apalagi dengan pembunuhan berencana. Niat maulud sungguh mulia untuk membela kehormatan ibu kandungnya dari tindak keji Yasin yang tega memperkosa ibunya yang tidak berdaya. Namun tetap saja di mata hukum, perbuatan Mahmud ini yang merupakan anak dari ibu kandungnya, merupakan tindakan yang tercela karena membunuh dengan keji, yakni menggorok leher pelaku pemerkosaan. Seharusnya dalam pemberitaan Yasin bukan termasuk korban karena ia sebenarnya adalah pelaku utama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan yang ditulis oleh Nur Hidayatullah. Dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan, salah satunya pelecehan seksual, menemukan faktor-faktor dan bentuknya pelecehan seksual di kota Semarang. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode wawancara dengan pendekatan secara inquiry detektif sebagai strategi penelitian. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara rekaman dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu dalam Islam
bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelecehan seksual di Kota Semarang. Di antaranya adalah faktor kesempatan atau keadaan, faktor keinginan atau nafsu, faktor ketidaktahuan, dan faktor keinginan tahuan perempuan, dan faktor penampilan perempuan. Selanjutnya yaitu perilaku penggunaan smartphone dan akses pornografi di kalangan remaja perempuan, yang ditulis oleh Rahmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Al-Nasya, Janitra. Untuk latar belakangnya yaitu perilaku penggunaan smartphone dan bagaimana teknologi tersebut memungkinkan akses terhadap pornografi di kalangan remaja perempuan sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan studi deskriptif kualitatif. Penelitian ini menelaah kepemilikan smartphone dan konten pornografi yang mungkin diakses melalui smartphone. Informasi utama dari penelitian ini yaitu 4 orang siswa SMP 2 negeri Padalarang, Jawa Barat. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para siswa SMP mulai memiliki perangkat seluler biasa sejak mereka masih duduk di sekolah dasar. Setelah mereka menggunakan smartphone ketika SMP, mereka pun secara tidak sengaja terpapar oleh konten pornografi. Hal ini memperlihatkan bagaimana perangkat teknologi yang lebih canggih berpotensi membuka akses terhadap konten pornografi. Selanjutnya yaitu penafsiran kekerasan seksual perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, studi analisis metodologis, yang ditulis Anissa Mufliha. Latar belakang dalam penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatnya angka pelaporan korban kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ke tahunnya. Kedua, korban kekerasan seksual penanganannya masih kurang sempurna. Ketiga, perkosaan dan perzinahan masih ada kesalahpahaman dalam penanganannya, sehingga perkosaan masih dianggap perzinahan yang semestinya perkosaan merupakan bagian dari kekerasan seksual. Keempat, pada tahun 2017 hadir sebuah Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang membahas terkait isu-isu sosial, salah satunya membahas terkait kekerasan seksual. Oleh karena itu menjadi penting bagi peneliti untuk menelitinya fokus dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan dokumentasi pustaka terkait tema yang penulis angkat. Data yang dikumpulkan digolongkan menjadi 2 golongan, yakni data primer berasal dari dokumen resmi hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017 dianalisa dari sisi metodologi penafsiran ayat-ayatnya, dan data sekunder berasal dari buku jurnal, e-book, website, dan catatan Komnas Perempuan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan 2 hal. Pertama terkait dengan penafsiran ayat kekerasan seksual. KUPI membaginya menjadi 2 bagian, yaitu tentang ayat-ayat terkait hukum kekerasan seksual, ayat-ayat terkait tentang pemerkosaan dan perzinahan. Menurut penafsiran tematik KUPI bahwa kekerasan seksual baik di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan hukumnya haram dan terkait perkosaan dan perzinahan. Setelah dilakukan penafsiran terkait ayat-ayatnya, maka disimpulkan bahwa perkosaan dan perzinahan adalah kegiatan seksual yang berbeda. Perzinahan adalah kegiatan seksual yang terlarang, namun kedua belah pihak laki-laki dan perempuan menyetujui dan sadar. Perkosaan adalah kegiatan seksual terlarang yang dipaksa oleh pelaku dan merugikan korban, sehingga korban kekerasan seksual diberikan kompensasi kedua. Metodologi penafsiran KUPI menggunakan metode maudhu'i dengan menggunakan metodologi mubadalah. Sumber penafsiran bimaksur dengan memunasabah atau mensaling kaitkan ayat dengan tambahan dalil hadis, dan birra'yi dengan merujuk pandangan penafsir. Hasil ijtihad para ulama dan juga dengan berijtihad sendiri, corak penafsiran adab ijtimai
Prinsip pemikiran tafsir KUPI dengan pendekatan keadilan bagi perempuan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan menggunakan corak fikih karena dalam penafsiran KUPI banyak mengambil qaul ulama fikih. Yang selanjutnya yaitu tafsir mubadalah, kajian tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Yang dilatar belakangi oleh kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual dari masa ke masa. Metode dalam penelitian ini yaitu fokus kajian penelitian itu bagaimana tafsir tematik kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia, bagaimana relevansi tafsir Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap realiti kekerasan seksual. Dan juga tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tafsir tematik tentang kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Indonesia, dan mendeskripsikan relevansi tafsir tematik Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap realita kekerasan seksual Indonesia. Jenis pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif dengan berdasarkan pada library research. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam hasil penelitiannya, yang pertama, kekerasan seksual dengan segala bentuknya dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan hukumnya adalah haram karena beberapa alasan, diantaranya prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong-menolong, dan kesetaraan manusia antara laki dan perempuan, dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan termasuk martabat seseorang perempuan. Yang kedua yaitu perkosaan dan perzinahan itu berbeda, baik dari aspek definisi, aspek pembuktian, dan juga dari segi hukuman. Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang deras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya yaitu tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, analisis putusan pengadilan negeri dan pasal nomor 899 2014 PN-DPS tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditulis oleh Nurul Hafidah. Latar belakang dalam penelitian ini adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami oleh istri yang mengalami kekerasan seksual karena tidak melayani suami yang memaksakan sebuah aktivitas senggama jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Metode dalam penelitian ini yaitu panel dokumen library. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan dengan sumber data primer berupa berkas putusan PN dan pasar tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan sumber data sekunder berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang, dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fikih, dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis isi atau konten analisis. Hasil dari penelitian yaitu pertama, penerapan hukum pidana, terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar ongkos pertama sebesar 2 juta. Kedua, pertimbangkan hukum oleh hakim dan menjatuhkan pidana. Hal pertama, hal yang memberatkan terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai istri terdakwa, dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, hal yang meringankan
adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berisi lanjut. Ketiga, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perbuatan jarimah yang perlu mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan seks dalam perspektif Al-Quran surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23 yang ditulis oleh Alimuddin Afandi. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mindset masyarakat yang cenderung menganggap tabu persoalan pendidikan seks. Pada sisi lain, kasus demi kasus penyimpangan seks pada anak bermunculan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif serta menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan atau library research. Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi serta menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan seks perspektif Al-Quran surat An-Nur ayat 58 dan 61 dan An-Nisa ayat 22-23 adalah sebagai berikut. Pendidikan seks harus dilandasi dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pendidikan seks harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan seks harus diberikan kepada anak sejak dini sesuai dengan fase perkembangannya. Pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini kepada anak di lingkungan keluarga. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.